Fajar menyapa, semesta pun terjaga. Pertanda pekatnya malam telah lewat. Terang dan hangatnya menyentuh raga. Dengan hati yang rindu berjumpa dengannya. Terlintas dalam ruang dan waktu. Masih adakah kesempatan? Sebab waktu dan usia kami berkejaran. Namun kami tidak diam merana. Kami menyambut Dia yang akan datang. Berjumpa dan memeluk kita semua. Di mana mengalir doa dan sembah. Pada malam hikmat penuh cahaya. Penebus itu namanya Yesus, Sang Raja kekal yang lahir ke dunia. Kita puji namanya, kita rayakan kasih-Nya. Dalam syukur segenap bangsa bersorak-sorak. Kezia, ayo bangun. Mama, aku masih enak tidur. Kamu lupa ya, pagi ini kan sudah janji dengan teman-temanmu latihan terakhir tarian untuk malam Natal nanti. Oh iya, Ma. Terima kasih ya, Ma. Sudah diingatkan. Iya, sama-sama. Ingat, pas latihan jangan lupa prokesnya ya. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Ayo Ma, Kezia, kita berdoa. Ayo Caca duduk. Tuhan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur atas hari indah yang Tuhan berikan. Kami mau mengisinya dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan menyiapkan hati kami untuk menyambut Kristus Putra Natal. Amin. Kabarku baik. Kamu? Sebenarnya aku kurang baik.
Kenapa? Pantesan dari tadi kok aku perhatiin kamu gak ada semangat-semangatnya gitu. Kamu sakit? Nggak sakit sih. Terus kenapa? Aku lagi merasa menyesal. Semalam aku bermimpi. Mimpiku itu mengingatkan tentang kesalahanku di masa lalu. Masa lalu? Iya. Jadi satu kali aku pernah naik motor, terus aku nabrak ibu-ibu. Dia jatuh dan berdarah-darah, tapi aku tinggal begitu aja. Serius? Kamu tinggal begitu aja? Iya. Oh gitu, ya kita doain aja lah semoga ibu-ibunya dalam keadaan baik. Iya, kita doain aja ya guys. Oh iya, ngomongin tentang penyesalan di masa lalu, aku jadi ingat sama kejadianku juga nih. Itu terjadi pada saat aku masih SMA. Jadi aku pas SMA itu anaknya terlalu ngambis gitu. Aku selalu ingin mendapatkan nilai paling tinggi. Ketika teman-temanku membutuhkan bantuanku, aku nggak pernah tuh bantuin teman-temanku. Gitu. Kayaknya kita semua sama deh, punya penyesalan. Belum lama ini, aku juga nolak orang untuk kerja di bagian tim kerja aku. Ya sebenarnya masalah karena sepele. Dia orang asing, beda kebudayaan, beda juga sama keyakinannya. Guys, ada kakak Purnatumo itu. Iya, bener-bener. Hai guys. Halo kak. Lagi ngapain nih? Serius amat sih kalian? Iya nih, kita lagi ngobrol-ngobrol aja nih, duduk ya. Jadi gini kak, kita bertiga lagi ngobrolin tentang penyesalan kita di masa lalu sih, yang pernah kita lakuin waktu dulu. Kita merasa kayak nyesel banget ya teman-teman, punya penyesalan banget. Kakak pernah nyesel juga nggak sih kak? Pastinya. Puji Tuhan ya kalau kalian menyadarinya. Kayaknya saatnya tepat. Kalau kita berdoa, mohon ampun sama Tuhan. Mumpung nih momennya pas banget nih ya. Kan kita kan mau merayakan Natal. Mau merayakan kelahiran kembali Tuhan Yesus. Gimana? Kakak boleh doain kita semua nggak? Oke. Kita doa deh ya. Iya. Yuk, mari kita berdoa. Mari. Ya Tuhan yang Maha Kasih, inilah kami anak-anak-Mu. Kami menyadari akan kesalahan kami. Kami yang seharusnya menjadi berkat dan membawa damai bagi sesama, malah kami menyakiti sesama dan membuat orang-orang di sekitar kami mengalami kesulitan. Kami mohon ampun hanya kepadamu saja Tuhan, demi Kristus, Tuhan kami Putra Natal yang memberikan damai bagi kami. Amin. Terima kasih kak. Sama-sama. Dimakan kak. Oke, makan lagi yuk. Lanjutin lagi. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tiga ucapku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Nah guys, gimana perasaan kalian? Tadi kan kita udah mohon ampun nih, kita berdoa sama Tuhan. Lega. Kenangan sih. Lebih Oke. tenang sih. Sekarang kita gimana kalau kita minta tuntunan firman Tuhan ke Pak Pendeta? Bagus tuh kak. Boleh, boleh. Kak. Lewat apa ya? Zoom. Lewat Zoom aja deh. Iya, iya. Zoom. Iya. Mana handphonenya, siapin handphonenya. Shalom. Shalom. Pendeta. Shalom teman-teman. Pak, gini nih, tadi saya udah membimbing teman-teman. Mereka tuh curhat kalau mereka udah menyadari kesalahan mereka. Terus kita berdoa bersama nih Pak, mohon ampun.
Nah, sekarang kita minta tuntunan firman Tuhan dari Pak Pendeta. Baik, teman-teman, terima kasih atas keterbukaan untuk menyampaikan setiap kesalahan yang telah diperbuat. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Kasih. Karena itu dengarlah firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah anugerah Tuhan, hiduplah senantiasa dalam damai sejahtera. Amin. Terima kasih Pak. Ayo Indah. Duduk ya. Wih, Indah cantik banget. Nah, cantik kan ya? Iya. Indah menari ya? Indah menari? Iya. Nah, Indah mau nakalan ayah. Oh, nonton sekolah minggu ya? Iya, pakai bando nih. Kakak Tora ambilin ini bando. Ya. Makasih Indah. ya. Ya. Mau tanya, Tanya apa? kenapa kita rayakan Natal? Duduk di sini Bunda jelaskan. Kalian tahu tidak? Natal itu hari kelahirannya siapa? Tuhan Yesus. Betul. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, kelahirannya itu sudah dinubuatkan sudah lama dari dahulu kala. Nah, kelahiran Yesus ke dunia adalah sebuah bukti bahwa Allah begitu mengasihi kita, mengasihi Bunda, mengasihi Indah, kakak Tora, kakak Bagus, ayah. Dia begitu mengasihi kita semua yang ada di dunia ini, supaya kita tidak menderita karena dosa kita. Nah, itulah kelahiran Yesus. Nah, kalian mau nggak dengarkan lebih jelas lagi tentang Yesus Kristus yang lahir ke dunia? Mau. Mau? Mau? Melalui nats firman Tuhan yang akan kita dengarkan tentang Tuhan Yesus penebus kita. Yuk! Ya. Yuk.
sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 7 ayat 1. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanyaan sesungguhnya, orang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya hidupnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayah, aku ingin bertanya, Kenapa Bagus? mengapa dalam perayaan Natal selalu ada lilin Natal yang menyala? Oh, itu. Begini Bagus. Lilin Natal adalah simbol dari kehadiran Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang membawa terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan karena dosa-dosa manusia. Itu Bagus. Ketika kita menyalakan lilin Natal, kita bersukacita sebab Tuhan hadir dan kita pun mau menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, agar mereka pun bersukacita seperti kita. Begitu Bagus. Oh, oke Ayah. Terima kasih Ayah. Sama-sama Bagus. Lilin ini kita nyalakan sebagai simbol dari Kristus yang lahir untuk memberikan terang dan mengundang kita untuk membagikan terang pada sekeliling kita.
Di mana ya, Dek? Kacamata Oma? Oma cari-cari, nggak ada. Di mana, Dek, kacamatanya? Ini Oma kacamatanya. Terima kasih, Dek. Oma, mengapa Oma suka sekali membaca Alkitab? Alkitab itu pegangan hidup Oma. Kita memerlukan firman Tuhan untuk menuntun hidup kita dalam dunia yang penuh keragaman. Firman Tuhan mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai. Tuhan Yesus pun datang untuk membawa kabar sukacita bagi semua bangsa. Kamu mau membaca Alkitab bersama Oma? Iya Oma, aku juga mau belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Putra Natal, kami datang dan membuka hati untuk menyambut firman-Mu. Kiranya Tuhan menghargai hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 9 ayat 1-6. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, setelah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Tetapi setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan, alam semesta, akan melakukan hal ini. Melalui pembacaan Alkitab yang sudah dibacakan oleh anak kita, Janike, kita mendengar di bagian awal, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan dan yang diam di negeri kekelaman. Siapa bangsa itu? Kita tahu bahwa bangsa itu adalah Yehuda. Tetapi bisa kita artikan juga semua bangsa, bukan hanya bangsa Yehuda di ribuan tahun yang lalu, tetapi juga bagi kita semua, saudara dan saya. Mengapa kita perlu merasa firman Tuhan ini tentang kita juga? Karena setiap orang mempunyai pengalaman berjalan di dalam kegelapan dan diam di negeri kekelaman. Semua orang mengalaminya, saudara dan saya. Atau dalam istilah menurut orang suci Yohanes dari salib, dia menyebutnya sebagai pengalaman malam pekat. Setiap orang, sekali lagi setiap orang pasti dan pernah bahkan harus mengalami pengalaman kegelapan dan kekelaman. Karena itu bagi Origenes, Bapak Gereja dari Alexandria abad kedua dan ketiga, ia menegaskan tentang pentingnya memaknai secara spiritual tentang kegelapan. Spiritual meaning of darkness. Terutama ketika Origenes membaca Yesaya ini, dan terutama juga tentang Injil Yohanes 1 ayat yang kelima. Kira-kira apa dan siapa pengalaman kegelapan itu? Yang pertama, siapa kegelapan itu? Yaitu orang-orang yang paling miskin di kalangan orang-orang miskin di Kalkuta di India, menurut Bunda Teresa. Orang-orang yang mengalami kekelaman dan kegelapan adalah orang-orang miskin.
Karena kemiskinan menurut Bunda Teresa telah menjebak orang di dalam situasi gelap, suram, dan pekat. Tetapi tentang buku Come Be My Light, terungkaplah catatan kelam dan suram tentang pengalaman malam pekat Bunda Teresa. Mengapa? Karena ia mengalami juga masa kegelapan dan kekelaman, yaitu di kegelapan batiniahnya, interior darkness. Ia kesepian, merasa hampa ketika melakukan pelayanannya kepada orang-orang miskin di Kalkuta. Bukan hanya orang-orang miskin itu yang gelap dan suram, tetapi pengalaman pelayanannya pun bagi Bunda Teresa gelap dan kelam. Bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Pernahkah kita dan keluarga kita mengalami masa-masa kegelapan dan kekelaman? Setidaknya di sepanjang tahun 2021 ini, pengalaman kelam dan suram apa yang pernah dialami dan dirasakan, baik sendiri maupun dalam keluarga. Mungkin di antara kita juga pernah mengalami masa-masa kelam itu. Misalkan, masa kelam itu diartikan sebagai sebuah pergumulan yang berat, sakit penyakit, terlebih karena pandemi, kedukacitaan yang bertubi-tubi karena pandemi, dan juga kegagalan jika ada rencana-rencana yang tak terwujud. Itulah pengalaman malam pekat yang bisa dialami oleh siapapun. Dan karena itu di malam Natal saat ini, pengalaman malam pekat, kegelapan, dan kesuraman itu kiranya menjadi semakin berkesan. Mengapa? Karena kita mendengar kabar sukacita Natal. Kita yang bergumul dalam malam pekat, pergumulan yang berat, sakit penyakit, kedukacitaan, kegagalan, dan lain sebagainya, kitalah mendengar. Kitalah yang mendengar berita sukacita Natal. Apa itu? Kita bangsa yang berjalan dalam kegelapan dan diam di negeri kekelaman, kita telah melihat terang yang besar. Dan terang itu telah bercahaya, telah bersinar. Berita tentang terang yang bercahaya itu justru semakin berkesan, semakin penting ketika kita sungguh-sungguh tidak mengabaikan pengalaman kegelapan dan kekelaman dan kesuraman itu. Apapun itu, jangan pernah mengabaikannya. Ungkapkanlah segala kekelaman dan kesuraman itu kepada Tuhan, agar Tuhan datang dengan terangnya. Terang dalam pembacaan kita tadi ada dua kemungkinan, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Yang pertama adalah terang itu ada di luar diri kita. Seperti cahaya terang di ujung terowongan atau di ujung lorong. Ada cahaya yang menuntun kita untuk berjalan kepada terang itu. Dari cahaya yang datang dari kejauhan itu kita dipandu. Berjalan di tengah kegelapan terowongan dan lorong, lalu kita mendekati yang terang itu. Tuhan kita pahami sebagai pribadi di luar kita yang berkuasa, yang menjadi cahaya untuk menerangi kehidupan kita. Kita memang menanti-nantikan datangnya cahaya dan terang itu dari ujung lorong kehidupan kita. Dan karena itu kita meminta kepada Tuhan, come be my light. Jadilah Tuhan cahayaku. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa terang itu ada dan tinggal di dalam diri kita. Contohnya apa? Ya seperti cahaya yang ada di tangan kita, yang ada pada kita dan kita menghasilkan cahaya itu sendiri. Dan karena itu cahaya yang dekat dengan kita itulah yang menuntun langkah kita, menapaki selangkah demi selangkah, meskipun di sekitar kita tetap gelap, setidaknya terang itu menuntun kita pada jalan yang tepat. Dan karena itu terang itu datang di luar diri kita pada Tuhan dan pada diri kita sendiri, yaitu terang yang kita miliki dari Tuhan. Karena itu buku ungkapan Come Be My Light tentang hidup Bunda Teresa bukan
permohonan Bunda Teresa kepada Tuhan, tapi justru Come Be My Light adalah permintaan Tuhan kepada Bunda Teresa, kepada ibu bapa dan saudara dan saya. Kita diminta menjadi cahaya terang Tuhan. Bagaimana terang itu kita dapatkan? Terang itu kita dapatkan melalui berita lahirnya seorang anak. Yesaya mengatakan dengan lahirnya seorang anak ada terang bagi kita. Mengapa? Secara normal kita mengetahui anak yang terlahir berarti ada masa depan. Anak yang terlahir ke dalam dunia berarti ada kehidupan. Dan kehidupan berlanjut melalui anak itu. Pengalaman yang menyukacitakan Elizabeth, ibunda Yohanes Pembaptis, dan juga Bunda Maria, ibunda Yesus, ketika mereka saling bertemu, seperti dalam pembacaan leksionari pada Advent keempat yang lalu. Bahkan dalam Yohanes 16 ayat 21, Yohanes mengatakan pengalaman itu dialami oleh semua ibu yang melahirkan anak. Mengapa? Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Mengapa? Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Dan karena itu apa yang kita alami dalam terang itu? Yang perlu kita alami dalam terang itu adalah terang itu akan membangun damai sejahtera yang tak berkesudahan. Terang yang harus dijaga untuk terus menyala, berkontinuitas, berkelanjutan. Terang yang harus berlangsung lama, langgeng. Karena itu perasaan Natal bukanlah perasaan 1-2 hari saja, tapi dia menjadi seutuhnya dalam kehidupan kita. Dan demikianlah berita malam Natal tahun 2021 ini. Kita menatap ada masa depan yang gemilang dan cerah setelah malam pekat, terutama karena pandemi ini. Dan itu kita yakini telah dijanjikan oleh Kristus sebagai anak yang telah lahir menjadi terang bagi manusia. Termasuk menerangi kita dalam gelapnya pandemi dan gelapnya awan hitam karena bencana-bencana alam. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita menjamin damai sejahtera itu harus langgeng adanya, terutama Natal di hati kita. Ketika kita bersedia menjadi cahaya Tuhan yang tampak, menerangi hidup kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mengapa? Karena biarlah Tuhan menjadi matahari, sumber cahaya di siang hari. Dan ketika malam hari, kita menjadi bintang-bintang terang yang kita dapati dari sang matahari itu. Mari kita bersama-sama bercahaya, menjadi terang bagi siapapun, bagi semua bangsa. Karena semua bangsa disapa oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada malam Natal saat ini. Kiranya cahaya tetap bersinar dimanapun dan kapanpun, baik siang maupun malam hari, baik suka maupun duka. Cahaya itu memberikan masa depan dan harapan. Kristus telah lahir, Tuhan sudah lahir. Amin.
sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Mengapa kita harus memberikan kado di hari Natal? Natal itu adalah hari di mana kita mendapatkan anugerah yang luar biasa yang tak ternilai harganya. Yakni Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita nih, telah lahir ke dunia. Ingatlah selalu untuk punya syukur pada Tuhan. Dan Natal mengajarkan kita untuk memperhatikan kita sesama kita. Nah, Kak, dalam dunia ini masih banyak orang yang menderita. Ada bangsa-bangsa yang masih dilanda peperangan, kemiskinan, dan juga berbagai bencana. Mari kita mendukung lewat doa dan apa yang bisa kita berikan sebagai persembahan untuk mendukung
mendukung pelayanan gereja di tengah dunia ini. Tapi bacain firman Tuhan ya, dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kepadamu ya Kristus, Putra Natal, kami mempersembahkan apa yang kami miliki, kiranya karya pendamaian bagi dunia terus dinyatakan, dan berkat-Mu yang melimpah bagi bangsa-bangsa terus tercurah. Pakailah hidup kami dan segala yang kami miliki menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Betapa indahnya kasih Allah dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah Natal yang ada di hati kita dan mendatangkan sukacita. Kiranya sukacita Natal dapat kita bagikan juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Kehangatan kasih Natal tetap dapat kita rasakan meskipun kita belum bisa bersama-sama berhimpun. Dan kiranya kehangatan Natal akan terus terpelihara dan terjaga dalam kehidupan keluarga kita. Natal adalah peristiwa yang agung. Kelahiran Sang Juru Selamat terus diberitakan melintasi ruang dan waktu. Kiranya damai sejahtera di dalam Kristus Sang Putra Natal menaungi semua bangsa.
Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selamat Natal tahun 2021, terang Kristus bersamamu. Kami dari keluarga besar Istuni Seniman mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Merry